Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bab 7 meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Makkah. Meneladani dakwah Rasulullah SAW di Makkah, yang pertama itu adalah satu kondisi masyarakat Arab jahiliyah. Berdasarkan asal-usul keturunan, penduduk Jazirah Arab dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu Qahtaniyun atau keturunan Qahtan dan Adnaniyun atau keturunan Ismail bin Ibrahim. Pada awalnya, golongan Adnaniyun menduduki wilayah utara dan wilayah selatan diduduki oleh golongan Qahtaniyun. Namun sering berkembangan waktu, kedua golongan itu membaur menjadi satu karena perpindahan dari utara ke selatan dan sebaliknya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Jadi ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad lebih banyak mengerjakan tahanuts atau menyendiri atau menjauhkan diri dari keramaian. Daripada waktu-waktu sebelumnya pada jam 17 Ramadan atau bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, ketika bertahanut di Gua Hiro, datanglah seorang malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Gua Hiro terletak di Jabal Nur atau Bukit Cahaya yang terletak kira-kira 2 atau 3 mil sebelah utara kota Makkah. Jadi turunnya wahyu pertama berarti Nabi Muhammad SAW secara resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu adalah menjadi Nabi dan Rasul. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak langsung berdakwah atau menyampaikan risalah. Jadi menunggu turunnya wahyu kedua. Dikala menunggu turunnya wahyu yang kedua, kembali Rasulullah SAW meliputi perasaan cemas dan khawatir kalau wahyu itu putus. Terus yang ketiga, substansi dakwah Rasulullah SAW. Jadi substansi dakwah Rasulullah di Makkah sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan tauhid kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW mengajak masyarakat Arab yang saat itu menyembah berhala agar mengesahkan atau tauhid, penyembah hanya kepada Allah semata serta mengakui kerasulan Muhammad. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Maha Esa. Dialah tempat memohon bagi semua makhluknya. Terus yang kedua, memperbaiki akhlak masyarakat Makkah. Rasulullah SAW memperbaiki akhlak masyarakat Makkah yang saat itu terbiasa berperilaku jahiliyah. Seperti apa? Seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan membunuh. Islam menegaskan bahwa semua perbuatan tersebut adalah dosa besar. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajak masyarakat Arab untuk berbuat kebajikan dan berakhlak terpuji, dan melarang berbuat kejahatan dan kerusakan. Yang poin C, menegakkan keadilan dan bersamaan derajat. Jadi Islam mengajarkan bersamaan derajat di antara sesama manusia. Masyarakat jahiliyah pada saat itu membedakan apa? Membedakan derajat laki-laki dan perempuan. Nah, di antara budak dan bicikanya, semua manusia sama derajatnya di sisi Allah. Terus yang poin D adalah mengajarkan adanya hari kiamat. Islam mengajarkan bahwa alam dunia ini hancur dan akan digantikan dengan alam akhirat. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan selama mereka hidup di dunia.
Terus yang keempat, strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat surat Al-Mudaththir ayat 1-7, maka beliau berdakwah menyampaikan ajaran Islam selama selama dakwah secara bersembunyi-sembunyi atau selama kurang lebih 3 tahun. Jadi, mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala dan patung-patung yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Nah, kepercayaan dan keyakinan mereka turun-temurun dari nenek moyang. Seperti ini mengakibatkan tujuan dakwah guna menyampaikan ajaran tauhid terhambat sebab resiko penolakan terhadap ajaran Islam semakin tinggi. Terus selanjutnya dakwah secara bersembunyi-sembunyi ini berhasil mengislamkan yang pertama Khadijah. Khadijah itu adalah istri Nabi. Yang kedua Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat dekat Nabi. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu Nabi. Terus yang keempat Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu budak yang dipelihara Nabi. Terus yang kelima Utsman bin Affan, yang keenam Zubair bin Awam, yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedelapan Abdurrahman bin Auf, yang sembilan Tahlal bin Ubaidillah, yang kesepuluh Abu Ubaidillah bin Zarrah. Nah, selanjutnya yang kedua dakwah secara terang-terangan 10 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu maru wa a'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Turunnya ayat di atas memberikan isyarat bahwa dakwah yang dilakukan Nabi beserta para sahabatnya akan menghadapi hambatan dari kaum kafir Quraisy. Terus yang kelima, reaksi kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penolakan dan penentangan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan ada beberapa faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang Islam dan kaum muslimin, antara lain: satu, persaingan perebutan kekuasaan; yang kedua, persamaan hak derajat; yang ketiga, taklid kepada nenek moyang. Penentangan dan penolakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Kaum Quraisy melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam. Mereka memaksa budak-budak mereka yang telah masuki Islam untuk kembali kepada agama semula, yaitu menyembah berhala. Apabila menolak, mereka tak segan-segan menyiksanya sehingga sekarat. Jadi terhadap Nabi Muhammad, kafir Quraisy juga sangat kejam. Di antaranya adalah beberapa orang. Satu, Hakam bin As dan Uqbah bin Muhit, yaitu selalu meletakkan kotoran-kotoran ke punggung Nabi Muhammad SAW saat beliau sholat. Yang kedua, Ummu Jamil, yaitu istri Abu Lahab, sering meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Rasulullah supaya beliau kesakitan terkena duri tersebut. Terus Nabi Muhammad pernah dipukul saat beliau berada di masjid. Terus selanjutnya Rasulullah SAW pernah dicaci maki atau dilempari batu oleh para pemuda Thaif ketika berdakwah di daerah tersebut. Terus kaum kafir Quraisy juga melakukan pemuikan terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam. Kaum kafir Quraisy melarang anggota kelompoknya untuk berbicara dengan orang Islam. Yang kedua, melakukan jual beli dengan orang Islam, dan yang ketiga, menikah dengan orang Islam. Terus nomor yang keenam, menyebab keberhasilan dakwah Nabi. Rasulullah SAW berdakwah di Makkah dalam perjuangan yang luar biasa, gigih dan tak kenal putus asa.
Meskipun menghadapi hambatan, penganiayaan tersebut dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW tetap sabar dan tabah menghadapinya. Nah, di sini berikut adalah penyebab keberhasilan perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah. Yang pertama yaitu akhlak mulia, yang kedua memiliki analisa sosial yang cerdas, yang ketiga memiliki niat yang kuat. Terus yang selanjutnya penuh kasih sayang, yang selanjutnya menyampaikan kebenaran, terus menggunakan strategi yang tepat. Jadi berakhlak mulia. Rasulullah itu selalu berakhlak mulia dalam berdakwah, sebagaimana yang telah beliau lakukan dengan sifat-sifatnya yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatona. Yang kedua, memiliki analisa sosial yang cerdas. Berkat kecermatan beliau dalam menganalisa kondisi sosial masyarakat Arab, beliau berhasil melakukan dakwah dan mengatasi rintangan terutama yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Terus yang ketiga, memiliki niat yang kuat. Kuatnya niat beliau dalam berdakwah tanpa dalam semua sisi perjuangan dakwah. Beliau sangat gigih, tangguh, rela berkorban dalam menegakkan kebenaran. Terus yang selanjutnya dakwah. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW menonjolkan rasa sedih, sayang kepada siapapun. Beliau bertutur kata lembut dan halus, serta tidak pernah dendam kepada kafir yang menyakiti beliau. Terus selanjutnya menyampaikan kebenaran. Semua yang diajarkan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah, sehingga apa? Kebenarannya mutlak. Kebenaran ajaran Islam disampaikan kepada penduduk Makkah dengan cara yang benar pula hingga Rasulullah SAW teladan sempurna dalam menyampaikan kebenaran. Terus menggunakan strategi yang tepat. Rasulullah SAW dengan menggunakan strategi yang jitu, yaitu dimulai dengan berdakwah bersembunyi-sembunyi. Terus selanjutnya 7 hikmah dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Jadi hikmah dapat diperoleh dari sejarah dakwah Rasulullah di Makkah antara lain: 1. Menumbuhkan keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Yang kedua, meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah. Terus yang ketiga, Islam mengajarkan persamaan hal dan derajat bagi semua manusia. Terus selanjutnya, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengorbankan harta, benda, dan jiwa untuk menegakkan ajaran Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.